Oke, jadi beberapa hari yang lalu ada kejadian yang menurutku lucu. Jadi ini kejadiannya saudaraku ceritanya. Ceritanya dia itu habis nangis karena apa ya? Kalau bahasa anak sekarang mungkin habis kena mental di sosial media. Terus aku tanya kan, emang kenapa? Terus kata dia, ada orang yang komen di sosial medianya dia itu dan komennya itu nggak enak, kata dia. Terus aku lihat kan, dikasih lihat. Terus waktu aku lihat, ini mah komenan yang sering seliweran di sosmed emang kayak gini perasaan. Terus aku kan dalam hati mikir, kenapa kok bisa sampai nangis? Terus aku tanya kan, emang kenapa kok sampai nangis? Terus kata dia, ya komennya soalnya nyelekit. Komennya nyelekit. Terus dari sini aku baru mikir, ternyata banyak banyak dari kita yang main sosmed itu pengen cuman mainnya aja, dan mereka nggak punya skill untuk berada di sosmed itu. Jadi skill ini dalam artian bukan cuman kamu bisa ngeposting, bisa tahu caranya ngetik caption gitu, bukan ya. Jadi ada skill lagi yang mungkin harus kamu tahu gitu. Nggak cuman main sosmed itu nggak cuman butuh otak, tapi juga butuh otot sih menurutku. Jadi kalau misalnya kalian nemu komen-komen yang kayak gini, ini menurutku udah bukan waktunya otak lagi yang kerja di sosmed. Ini waktunya otot yang kerja. Nah, kebanyakan, ini menurutku ya, bisa aja salah. Tapi menurutku, orang-orang itu kebanyakan main sosmed cuman punya otaknya aja. Jadi dia cuman tahu cara kerja sosmed itu gimana. Kayak misalnya, kalau mau bikin instastory gimana ya? Kalau mau ngepost foto gimana ya, kalau mau nge-repost foto gimana ya, kalau misalnya mau nge-like komen foto itu gimana ya. Nah, mereka itu nggak punya otot yang diperlukan untuk bisa dalam tanda kutip bertarung di sosial media. Nah, menurutku kemampuan kita untuk punya otot di sosial media itu nggak kalah penting sama kemampuan kita untuk punya otak waktu main sosial media, karena sosial media kan ini ya, dunia virtual lah ibaratnya. Ini sosmed itu nggak beda sama dunia kita waktu kita ngejalanin kehidupan sehari-hari. Cuman bedanya ini virtual aja, dan lebih terbuka. Kamu bisa ngomong sama orang yang ratusan bahkan jutaan kilometer jauhnya hanya dari sosmed gitu. Dan ini lebih liar dari dunia kita biasanya. Nah, karena lebih liar dari dunia kita biasanya, otot yang diperlukan di dunia sosmed menurutku justru harus lebih besar daripada yang kita punya di dunia kita sebenarnya. Karena kita nggak pernah tahu apa ya, dalam tanda kutip musuh kita itu di mana. Mungkin kalau ada yang masih bingung ya, aku ibaratin kayak di jalan lah. Ibaratkan sosial media itu jalanan, dan semua netizennya itu adalah orang-orang yang ada di jalanan itu. Kamu bisa aja kan tiba-tiba di jalan terus enak jalan-jalan santai aja, nyapain orang, ngobrol sama orang, terus tiba-tiba dari belakangmu ada yang ngegeplak kepalamu pak gitu. Ada yang nendang tiba-tiba, ada yang banting dari belakang. Kan kita nggak pernah tahu di sosial media apa yang pernah terjadi. Bahkan itu juga bisa terjadi di dunia nyata kan. Nah, karena kataku tadi, bahkan di sosial media bisa lebih ekstrim. Jadi kemungkinan itu terjadi di sosial media pasti 2 kali bahkan 3 kali lebih besar terjadinya. Nah, di sini yang diperlukan adalah otot untuk kita ngelawan hal-hal kayak gitu. Jadi waktu di sosial media kita jalan-jalan, terus tiba-tiba ada yang banting, ada yang mukul, ada yang nendang, kita sudah siap gitu loh. At least kalau kita nggak bisa nyerang balik, kita paling nggak bisa ngehindar gitu. Ngehindar dari tendangannya, mungkin dari pukulannya. Dan kita bisa lari kan dari situ. Nah kalau kita nggak punya ototnya kan, kita waktu ditendang, waktu dipukul, ya kita pasrah aja. Ya itu akhirnya mungkin yang terjadi sama saudaraku. Dia nggak punya otot yang cukup kuat untuk bermain di sosmed. Karena kan
kita semua tahu lah pasti sosmed itu sekejam apa. Nah, jadi menurutku mulai sekarang kalian-kalian yang ngerasa sering kena mental di sosmed, mungkin kalian perlu melatih otot kalian di sosmed biar biar kalian bisa terhindar dari rundungan, dari bulian di sosmed dan menghindari banyak tangisan-tangisan yang nggak perlu. Bener, aku masih aneh loh sampai sekarang ada saudaraku nangis karena hate comment di sosmed. Menurutku sih aneh ya, karena aku tahu di sosmed itu justru karena kita tahu dunia sosmed itu kejam, terus kita nangis karena sosmed, itu menurutku aneh sih, nggak tahu kenapa. Tapi saranku kalau misalnya kalian nggak mau kena mental, misalnya ngelihat komen yang pedes untuk kalian atau mungkin nah ini yang sering terjadi nih untuk idola kalian. Saranku adalah perkuat otot kalian dan latihlah otot kalian biar kalian bisa berhadapan dengan orang-orang kayak gitu di sosmed. Paling enggak karena kalian sudah punya ototnya, kalian jadi tahu kan kapan harus menghindar, dia nyerangnya lewat mana ibaratnya kan. Ya segitu aja dari menurutku. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.